Di sini saya akan menyelesaikan mata kuliah semester 4 yang dimana saya akan menjelaskan resume dari materi-materi yang telah disampaikan oleh dosen dari materi 9 sampai dengan materi 15. Langsung saja kita mulai dari materi yang pertama, yaitu materi 9 dan materi 10. Pengenalan negosiasi bisnis internasional. Negosiasi bisnis internasional adalah proses perundingan antara perusahaan dari negara-negara berbeda untuk mencapai kesepakatan bisnis, di mana proses ini melibatkan berbagai aspek, termasuk budaya, kebiasaan, sosial, peraturan, pemerintahan, hukum, dan stabilitas politik, yang membuatnya lebih kompleks dibandingkan dengan negosiasi domestik. Negosiasi bisnis internasional dapat dilakukan dalam berbagai forum, seperti bilateral, multilateral, dan global, dan sering dilakukan oleh para diplomat dan negosiator. Negosiasi bisnis internasional juga dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu negosiasi distributif dan negosiasi integratif. Negosiasi distributif bertujuan untuk makalah, sedangkan negosiasi integratif mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Memahami keragaman budaya internasional sangat penting dalam berbagai aspek, termasuk hubungan internasional, diplomasi, dan interaksi antar bangsa. Memahami keragaman budaya internasional. Hubungan internasional, pemahaman kebudayaan diperlukan untuk berinteraksi dengan negara lain dan meminimalkan ketersinggungan dalam komunikasi. Hal ini memungkinkan proses persahabatan atau kerjasama berlangsung mulus. Diplomasi kebudayaan. Diplomasi kebudayaan tidak hanya berfokus pada perundingan, tetapi juga melibatkan pengelolaan hubungan antar bangsa dengan mempertimbangkan aspek kebudayaan dan arti luas. Hal ini dilakukan oleh negara-negara maju dengan kekuatan ekonomi, politik, dan militer yang kuat. Pentingnya mengenal budaya asing. Mengenal budaya asing atau luar membentuk sikap terbuka terhadap keragaman, menumpuk toleransi, dan meningkatkan penghargaan terhadap perbedaan. Ini juga biasanya dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi serta membuka peluang untuk memperluas jaringan dan hubungan antar bangsa. Pengaruhnya pada masyarakat itu bisa mengenal budaya luar negeri, juga merubah langkah menuju masyarakat yang lebih toleran dan inklusif. Dengan memahami isu-isu global, individu dapat berkontribusi pada solusi yang berkelanjutan. Dengan demikian, memahami keragaman budaya internasional sangat penting untuk meningkatkan interaksi positif, membangun kerjasama yang efektif, dan menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan inklusif. Masyarakat ekonomi ASEAN adalah sebuah integrasi ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal di basis produksi tunggal di kawasan ASEAN. Tujuan utamanya itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dengan menciptakan pasar tunggal yang membebaskan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil di antara negara-negara ASEAN. Implementasinya dimulai ditetapkan pada tahun 2016 dan bertujuan untuk meningkatkan daya saing ASEAN. Menarik
dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Manfaatnya sendiri dapat membuka peluang bagi pekerja Indonesia untuk bekerja di negara-negara ASEAN, seperti meningkatkan kualitas tenaga ahli di Indonesia. Selanjutnya ada kerangka kerja. Pemerintah Indonesia telah mengusulkan dengan menyetujui kerangka kerja ASEAN mengenai pembangunan ekonomi yang setara untuk mengurangi kesejahteraan pembangunan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, MEA merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di kawasan ASEAN. Tantangan ekonomi bagi pemerintah Indonesia. Tantangan ekonomi bagi pemerintah Indonesia sangatlah kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Tingkat produktivitas Indonesia masih memiliki tingkat produktivitas yang perlu ditingkatkan, terutama di 3 sumber pertumbuhan. Yang utama yaitu kapital, tenaga kerja, dan teknologi. Ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah Indonesia harus menghadapi ketidakpastian ekonomi global seperti melemahnya pemerintahan global, perubahan kebijakan perdagangan, dan gejolak ekonomi di beberapa negara. Kebijakan moneter. Perubahan kebijakan moneter oleh bank sentral utama seperti Federal Reserve Amerika Serikat menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan global dan dapat mempengaruhi nilai tukar mata rupiah. Tentang ekspor, tantangan ekspor yang disebabkan oleh ketidakpastian kebijakan perdagangan dan gejolak ekonomi di beberapa negara dapat mengurangi pemerintahan terhadap ekspor Indonesia yang berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya ada stabilitas ekonomi. Menjaga stabilitas ekonomi dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu tantangan utama pasca pemilihan presiden. Pemerintahan meningkatkan pendapatan pemerintahan melalui penerimaan pajak dan sumber pendapatan lain juga merupakan tantangan yang signifikan. Dengan demikian, pemerintah Indonesia juga harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk terukur untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi tersebut. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.